perkenalkan nama saya Remin Sirihi, saya dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya sudah membuat makalah tentang analisilah kekurangan dan faktor penghambatan perusahaan yang selama ini terjadi agar memudahkan dalam perbaikan dan merancang rantai pasok atau SCM yang baik dalam perusahaan minimal 10 perusahaan. Dan meliputi pengembangan produk, pengadaan, perencanaan, dan yang meliputi pengembangan produk, pengadaan, perencanaan dan pengendalian, operasi atau produksi, pengiriman atau distribusi. Dan di situ saya juga sudah jelaskan tentang supply chain yang menunjukkan adanya rantai pasok yang dimulai dari supplier, pemasok sampai pelanggan. Kemudian saya juga sudah membuat atau menjelaskan strategi rantai pasok yang dapat dipilih perusahaan untuk melakukan pembeli kepada supplier. Kemudian kita langsung saja. Nah, di sini analisis perusahaan. Yang pertama, perusahaan biskuit kaleng. Latar belakang, seperti yang telah kita ketahui bersama, negara Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang sangat kaya. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah harus diimbangi dengan pengolahannya. Oleh karena itu, tidak heran jika Indonesia memiliki beragam perusahaan, di mana dalam setiap perusahaan memiliki daya saing yang cukup berpengaruh satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh perusahaan kue yaitu Kongguan. Kongguan Biskuit Factory Indonesia adalah perusahaan berskala nasional yang bergerak di bidang industri makanan, khususnya produk biskuit, wafer, dan wafer stick. Berdiri sejak tahun 1970. Sudah lebih dari 4 dekade, Kongguan telah menjadi pemimpin pasar dalam industri ini. Nah, kemudian pengadaan itu ada yang pertama pemasok gula, kedua pemasok susu bubuk, ketiga pemasok terigu, keempat pemasok mentega, kelima pemasok garam, keenam pemasok maizena, ketujuh pemasok kaleng, 8 pemasok telur. Nah, yang ketiga perencanaan dan pengendalian. Yang pertama perencanaan dan pengendalian bagian ini bertugas untuk menciptakan koordinasi taktis maupun operasional sehingga kegiatan produksi, pengadaan material maupun pengiriman produk bisa dilakukan dengan efisien dan tepat waktu. Nah, yang kedua, perencanaan dan pengendalian koordinasi yang dilakukan tidak hanya di internal, tapi dalam supply chain, misalnya menentukan beberapa banyak produk akan diproduksi, informasi tentang data penjualan terakhir ditingkatkan retail, serta berapa banyak stok produk yang masih mereka miliki adalah penting bagi pabrik. Kemudian yang ketiga, perencanaan dan pengendalian bahkan retail dengan perusahaan saling koordinasi untuk menentukan rencana produksi jangka menengah atau pendek. Nah, di sini ada pengiriman atau distribusi. Pengiriman produknya mulai kapal dan pesawat. Nah, gambar rantai pasok perusahaan biskuit kaleng kita bisa lihat di sini.
hasil dari print screen-nya ada di sini. Kalian bisa lihat sendiri. Dan kemudian strategi rantai pasok perusahaan biskuit kaleng. Yang pertama, biskuit kaleng menawarkan produk dengan kualitas bagus namun harga terjangkau sehingga customer memperoleh keuntungan dibandingkan pembeli produk dengan kualitas sama dengan harga yang lebih murah. Kemudian yang kedua, target pasar yang difokuskan biskuit kaleng adalah hypermart. Nah, kemudian di sini ada perusahaan KFC, perusahaan yang kedua. Latar belakang masalah, KFC adalah perusahaan yang menyajikan menu utamanya yaitu menjual ayam goreng cepat saji. Proses bisnis KFC membutuhkan bahan baku ayam yang disuplai dari beberapa pihak yang terbesar pada tempat yang berbeda. KFC mengumpulkan material bahan mentah atau pendukung dari supplier-supplier mereka, lalu bahan-bahan yang terkumpul tersebut diproses menjadi bahan setengah jadi oleh logistik regional. Bahan setengah jadi tersebut disuplai ke berbagai wilayah retailer KFC untuk diolah menjadi makan siap saji yang akhirnya dihidangkan ke konsumen. Pengembangan produk dengan menerapkan ECM pada perusahaan mampu membuat proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Karena dengan ECM, bahan baku yang disuplai bisa dimonitoring dan dikontrol kualitasnya. Strategi yang dipakai sudah pada tingkatkan strategi fit. Produk yang dikeluarkan merupakan produk yang fungsional karena merupakan makanan sehari-hari, misalnya nasi, ayam, dan lain-lain. Produk tersebut juga dikatakan inovatif karena makanan yang dikeluarkan adalah beraneka ragam sesuai tren permintaan. Fast Food Indonesia juga responsif dalam melakukan pelayanan terhadap pelanggan dengan adanya servis seperti layanan pesan antar. Nah, kemudian pengadaan. Dalam hal ini, yang masuk adalah bahan baku makanan dan mesin pengolahan makanan yang tersedia. Yaitu yang pertama ada ayam. Semuanya disuplai oleh supplier. Suppliernya adalah Monokoyo Group. Ayam yang disuplai sudah terbentuk potongan sesuai dengan yang dipesan. Misalkan khusus dada, paha maupun sayap. Kemudian ada sayuran umum, sayuran suplai oleh supplier yang domisilinya berdekatan dengan outlet atau lokal. Khusus dalam kota Surabaya, supplier untuk sayuran hanya satu saja, sedangkan outlet yang berada pada luar kota, pembeli bahan sayur dilakukan di pasar. Nah, kemudian sayur khusus. Sayur khusus didatangkan dari Jakarta atau kantor pusat. Setelah itu dimasukkan di gudangnya Surabaya atau Margomulyo. Kemudian didistribusikan ke outlet-outlet yang ada di Jawa Timur. Nah, kemudian kentang. Bahan ini diimpor langsung dari luar negeri, kemudian dimasukkan ke gudang yang ada di Jakarta. Setelah itu didistribusikan ke regional-regional. Kemudian regional tersebut mendistribusikannya ke outlet-outlet. Nah, kemudian bumbu-bumbu, ada juga sini bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu yang tersedia di KFC lebih dikenal dengan sebutan bumbu 11 macam. Bumbu tersebut langsung didatangkan dari KFC pusat yang terletak di KFC Yusa. Kemudian beras, ada dua jenis beras, non-organik dan organik. Untuk non-organik disuplai oleh supplier lokal, sedangkan untuk organik langsung didatangkan dari kantor pusat, yaitu Jakarta. Nah, di sini perencanaan dan pengendalian. Dalam marketing yang salah yang dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia, menentukan
target segmen pembeli adalah masyarakat luas. Dan dalam proses memasarkan produknya dengan melakukan promosi dan membuat citra yang baik kepada pelanggan, sehingga diharapkan kesan yang baik bisa menyebar ke calon pelanggan yang datang. Nah, di sini untuk agen logistik adalah hasil dari kegiatan penjualan, pelaporan penjualan berdasarkan dari outlet-outlet yang ada. Pelaporan dari outlet dilakukan tiap hari atau close transaksi. Data tersebut disimpan di server outlet, setelah itu dikirimkan ke kantor pusat yang ada di Jakarta. Kantor pusat kemudian mengirimkan data tersebut ke RSC Surabaya. Di RSC Surabaya data tersebut dicek dan disesuaikan. Setelah itu data tersebut dikirimkan lagi ke kantor pusat di Jakarta. Kemudian ada pengiriman atau distribusi. Servis yang diberikan perusahaan kepada pelanggan yaitu ini kita tidak perlu menjelaskannya. Ada layanan pesan antar. KFC menyediakan layanan pesan antar. Tinggal telepon KFC terdekat. KFC akan langsung antar pesanan ke alamat pelanggan yang memesan, namun dengan syarat sebagai berikut. Batas wilayah antar maksimum 5 km dari restoran KFC ke alamat yang dituju. Kemudian jarak waktu pemesanan dengan pengantaran 30 menit sejak diterimanya pesanan oleh restoran. Kurang lebih 30 menit sejak diterimanya pesanan oleh restoran. Dan kemudian pemesanan delivery di bawah 30.000 sebelum pajak dikenakan biaya tambahan sebesar 4.000. Maksimal pemesanan delivery-nya Nah, kemudian ada dalam KFC Catering. Kita bisa lihat di sini. Kalau dijelaskan kayaknya cukup lama. Dan kemudian ada layanan infoline merupakan bentuk media komunikasi yang disediakan pihak KFC untuk memfasilitasi penyampaian komplain customer dan informasi lainnya yang berkaitan dengan KFC. Kapan, di mana saja, via telepon melalui infoline, diharapkan komplain dan informasi lainnya dari customer akan terinput dengan lebih baik dan diproses secara lebih efektif. Maaf. Di sini adalah gambar rantai pasoknya. Kita lihat di sini. Kemudian strateginya, PT Fast Food Indonesia pada strateginya sudah pada tingkatkan strategi FIT. Produk yang dikeluarkan merupakan produk yang fungsional karena merupakan makanan sehari-hari, misalnya nasi, ayam, dan lain-lain. Produk tersebut juga bisa dikatakan inovatif karena makanan yang dikeluarkan adalah beraneka ragam sesuai dengan tren permintaan. Nah, perusahaan yang ketiga adalah perusahaan Coca-Cola. Latar belakang, hampir seluruh lapisan masyarakat dunia pernah mengkonsumsi minuman bersoda. Minuman ringan atau soft drink, berbagai produk minuman berkarbonasi telah diproduksi dipasarkan di seluruh belahan dunia ini. Sebut saja produk-produk seperti Pepsi, Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan sebagai berikut. Bisa lihat di sini. Kemudian pengembangan produk. Nah, di sini ada satu menambahkan varian-varian minuman baru supaya menarik pelanggan baru dan memberi opsi kepada konsumen yang menginginkan rasa baru. Dan kemudian yang kedua, memberikan minuman soft drink yang syarat dan kesehatan. Mohon maaf. Kemudian menghilangkan isu kalau minuman bersoda tidak baik bagi kesehatan. Dan yang ketiga, meskipun sudah menjadi market leader, PT Coca-Cola harus tetap memberikan inovasi-inovasi yang bagus supaya tidak kehilangan
pangsa pasarnya. Kemudian pengadaan, yang pertama ada pemasok gula, yang kedua pemasok air, yang ketiga pemasok kaca, yang keempat pemasok aluminium. Nah, di sini perencanaan dan pengendalian. Saat ini pangsa pasar Coca-Cola di Indonesia sebesar 40% dari seluruh pangsa sparkling, tea, dan jus. Coca-Cola amatilah menargetkan pertumbuhan penjualan tersebut setelah mengamati pertumbuhan konsumen minuman ringan yang semakin meningkat. Pertumbuhan volume konsumen kelas menengah diperkirakan naik 5% per tahun. Saat ini jumlah konsumen Coca-Cola kelas menengah menjadi 131 juta. Untuk mendukung target itu, Coca-Cola telah berencana meningkatkan investasi di Indonesia sebesar 100 juta per tahun selama 3 tahun. Ini susah. Nah, di sini pengiriman atau distribusi, pengiriman produknya melalui kapal dan pesawat. Nah, di sini ada manajemen rantai pasoknya, kita bisa lihat sini. Nah, kemudian ada strategi rantai pasok perusahaan Adidas. Satu, menjaga popularitas merek bisnis Coca-Cola. Dan yang kedua, era bisnis Coca-Cola bersama Robert Woodruff. Yang ketiga, lahirnya versi sehat Coca-Cola. Dan yang keempat, Coca-Cola yang semakin mendunia melalui dunia olahraga. Yang kelima, Coca-Cola di era milenium sampai sekarang. Nah, kemudian ada perusahaan Adidas. Latar belakang masalah, Adidas juga dikenal sebagai Adidas, adalah sebuah perusahaan sepatu Jerman. Perusahaan ini dinamakan atas pendirinya, Adolf atau Adi Dassler, yang mulai memproduksi sepatu pada tahun 1920-an di Herzogenaurach dekat Nuremberg. Rancangan baju dan sepatu perusahaan ini biasanya termaksud 3 strip paralel dan dengan warna yang sama, dan motif yang sama digunakan sebagai logo resmi Adidas. Kemudian ada pengembangan produk. Riset pasar, Adidas membidik target pasar yang sangat luas, menargetkan produknya dapat dinikmati untuk semua kelas ekonomi, baik kelas menengah, kelas atas, bahkan hingga kelas yang terendah. Adidas memiliki pola selektif segmen, yaitu dengan memilih segmen pasar yang benar-benar potensial. Rancangan produk baru. Adidas memulai sebuah konsep baru untuk menyediakan pelanggan dengan produk baru dan inovatif. Sebagai contoh, panjang dan lebar masing-masing sepatu disesuaikan dengan kaki pelanggan. Selain itu, pelanggan dapat memilih dari berbagai macam pilihan desain seperti warna dan bordir. Ini menyediakan pelanggan dan dimensi baru. Fleksibilitas sepatu buatan tangan selalu dipasang ke kaki pelanggan. Layanan baru juga sesuai dengan sepatu untuk kaki pelanggan, serta menghasilkan sepatu di fasilitas produk massal. Oleh karena itu, harga sebuah sepatu Adidas secara signifikan lebih rendah dari sepatu buatan tangan. Kemudian ada pengadaan. Yang pertama, pemasok benang, pemasok karet, pemasok kain, pemasok busa. Dan kemudian ada perencanaan dan pengendaliannya. Model pabrik Adidas harus memberikan standar yang jelas dan pedoman untuk bagaimana setiap kategori keputusan harus dilakukan. Kategori keputusan dan strategi operasi digunakan untuk memberikan bimbingan tentang bidang utama seperti fasilitas, kapasitas, proses teknologi, integrasi vertikal, manajemen mutu organisasi, dan perencanaan pengendalian sistem. Nah, kemudian di sini ada pengiriman atau distribusi.
Adidas melakukan beberapa strategi promosi yang cukup berpengaruh terhadap pemasaran produknya, yaitu menjadi sponsor utama kejuaraan sepak bola Piala Dunia, serta Piala Eropa dan pengiriman produknya melalui kapal dan pesawat. Kemudian di sini kita bisa lihat gambar rantai pasok perusahaan Adidas. Kemudian strategi rantai pasok perusahaan Adidas yang pertama, Adidas menawarkan produk dengan kualitas premium namun harga terjangkau sehingga konsumen memperoleh keuntungan dibandingkan membeli produk dengan kualitas sama dengan harga yang lebih mahal. Kemudian target pasar yang difokuskan Adidas dari kalangan atlet dan artis. Ketiga, desain Adidas yang tidak habis dimakan zaman. Adidas mendesain produk-produk mereka dengan desain klasik sehingga cocok dipakai oleh siapapun dan kapan saja. Kemudian 4, Adidas memiliki standar untuk produknya yaitu standar kualitas, teknologi, dan inovasi terbaik. Adidas berusaha mempertahankan ciri klasik dan autentik pada produknya. Dan kemudian yang kelima, Adidas menggunakan strategi untuk menjadi market leader dengan memenangkan posisi dalam berkompetensi dengan kompetitornya. Kemudian di sini ada perusahaan mie instan. Latar belakang, hingga saat ini mie instan telah menempatkan tempat tersendiri dalam sistem pengang global. Mie instan dianggap sebagai salah satu penemuan terbaik abad kedua. Nah, kemudian pengadaan tepung terigu. Ini tepung terigu diperoleh dari biji gandum yang digiling. Kemudian tepung tapioka. Tepung tapioka digunakan untuk membentuk tekstur mie menjadi lebih keras sehingga adonan mudah dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian air digunakan untuk membentuk tekstur adonan dan gluten, mengkontrol kepadatan dan suhu adonan, melarutkan garam dan bahan-bahan tambahan lainnya sehingga bahan-bahan tersebut dapat tersebar secara merata dalam adonan. Kemudian ada alkali. Alkali merupakan campuran dari zat antioksida, pengemulsi, pengaturan keasaman, pengental, pengembangan, pewarna, mineral, dan penguat rasa yang aman untuk dikonsumsi dan berfungsi untuk membuat bentuk warna, rasa, mutu mie instan lebih baik. Perencanaan dan pengendalian. Di sini ada sistem pembeli dan penerimaan bahan baku pada divisi Noodle. Kita lihat di sini. ICBP melibatkan beberapa pihak yang saling berkepentingan menurut fungsinya dalam perusahaannya. Itu Departemen ASP, PPIC, Purchasing atau pembelian, warehouse atau gudang, PDQC dan Financial Accounting. Nah, di sini ada pengirim atau distribusi ke pesan pelanggan. Yang pertama, ke pesan pelanggan, meningkatkan pendapat, menurunnya biaya, memanfaatkan aset semakin tinggi, peningkatan laba. Nah, di sini adalah rantai pasoknya. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar karena di sini semua sudah tercantum dan silakan dibaca. Ada strategi pemasaran dan pendistribusian hingga ke tangan konsumen. ICBP memiliki strategi menghadapi pesaing di pasar. ICBP menerapkan strategi mastering depression, preempting the future. Strategi ini antara lain fokus kepada organic growth, memanfaatkan competitive advantage,
cutting di samping itu tetap melakukan segmentasi para konsumen dengan memperkenalkan produk-produk dengan higher price, higher margin. Sedangkan dalam proses pendistribusian, ICBP melakukan proses yang kompleks, yakni manufaktur, konsumen, manufaktur, pedagang, eceran atau kemudian konsumen, manufaktur pedagang besar. Nah, yang keenam ada perusahaan naik, latar belakang perkembangan fashion pada era modern ini semakin beraneka ragam, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya membutuhkan fashion yang menarik sebagai tanda bahwa mereka memiliki gaya hidup yang sesuai dengan perkembangan zaman modern. Nah, ini ada pengembangan produk. Satu, menambahkan varian-varian sepatu baru supaya menarik pelanggan baru dan memberi opsi kepada konsumen yang menginginkan rasa baru. Kemudian pengadaan, pemasok benang, pemasok karet, pemasok kain, pemasok busa, perencanaan, dan pengendalian. Dalam dunia bisnis sekarang, banyak perusahaan menggunakan strategi yang lebih terarah dan canggih seperti yang dilakukan oleh para jenderal perang. Sehingga proses strategi tersebut kemudian digabungkan dengan fungsi-fungsi manajemen yang yaitu perencanaan, penerapan, dan pengawasan. Kemudian pengiriman atau distribusi, pengiriman produknya melalui kapal dan pesawat. Nah, di sini ada gambar rantai pasok perusahaan naik, kita bisa lihat. Dan kemudian strategi rantai pasok perusahaan naik. Satu, naik menawarkan produk dengan kualitas premium namun harga terjangkau sehingga konsumen memperoleh keuntungan dibandingkan membeli produk dengan kualitas sama dengan harga yang lebih mahal. Kemudian target pasar yang difokuskan Adidas dari kalangan atlet dan artis. Kemudian yang ketiga, desain naik yang tidak habis dimakan zaman. Naik mendesain produk-produk mereka dengan desain klasik sehingga cocok dipakai oleh siapapun dan kapan saja. Kemudian memiliki standar untuk produknya yaitu standar kualitas, teknologi, dan inovasi tersebut. Naik berusaha mempertahankan ciri klasik dan autentik pada produknya. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah dalam video ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih sekali lagi.